Halo mahasiswa psikologi kehidupan, berjumpa lagi dengan aku dosen belum resmi. Minggu lalu gak ada podcast karena satu dan lain hal. Kali ini kita mulai lagi podcast bersama aku, Hasnelvi Sahrin. Gini, aku mau nanya deh, pernah gak sih kamu ngerasa aneh dengan tubuh kamu sendiri? Kayak tiba-tiba badan ngerasa gatel, sakit. Tapi ketika di tes hasil labnya itu baik-baik aja. Kalau iya, mungkin kamu gak sendiri. Hari ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang sekarang lagi tayang di Netflix yang berjudul A Normal Woman. Jangan terkecoh sama judulnya. Sebelumnya aku ingetin kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi bagi kamu yang gak senang, kamu nonton dulu deh filmnya, baru balik lagi ke sini. Tapi bagi kamu yang suka di spoilerin kayak aku karena akan menambah semangat untuk menontonnya, silahkan tetap di sini. Duduk yang manis, kita dengarkan baik-baik. A Normal Woman. Jangan terkecoh sama judulnya ya. Karena setelah kamu nonton, kamu bakal sadar. Karena yang normal itu kadang justru paling serem. Mila adalah seorang ibu rumah tangga yang kehidupannya kelihatan sempurna. Rumah besar, suami yang ganteng dan mapan, memiliki anak perempuan yang sudah remaja, dan ya tentu saja memiliki mertua yang rasanya kita ingin pindah ke planet lain. Suatu hari tubuh Mila muncul ruam di kulitnya, gatal-gatal, menyebar, dan gak sembuh-sembuh. Semua dokter bilang dia sehat-sehat aja. Hasil lab juga menunjukkan dia baik-baik saja. Tapi Mila tahu ada sesuatu yang salah, bukan dari tubuhnya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Pernah dengar istilah psikosomatik? Itu adalah ketika luka psikologis, tekanan mental, trauma, gak bisa keluar lewat air mata. Jadi keluarnya lewat tubuh. Seperti gatal, sakit perut, asma, dan nyeri. Padahal semuanya dimulai dari pikiran dan emosi yang tak terungkap. Nah, dalam film ini, ruam di tubuh Mila bukan hanya sekedar penyakit kulit. Ini simbol dari rasa sakit yang dia simpan lama banget. Tentang jadi perempuan yang harus sempurna. Tentang luka masa kecil yang ditutupin rapi. Dan tentang semua hal yang gak boleh dia bilang keras-keras. Ibu mertua Mila ini adalah kombinasi antara ibu kandung ala sinetron dan komentator netizen yang kerjaannya suka ngatur hidup orang lain. Setiap kali Mila mengeluh, jawabannya cuma, jangan manja, kamu kan istri, kamu harus kuat. Gaslighting, cek. Toxic positivity, cek. Jadi perempuan itu harus sabar, double check. Di sini kita lihat gimana norma sosial dan budaya bisa bikin luka psikologis lebih parah. Perempuan yang tertekan itu bukan karena dia lemah, tetapi standar kuat yang dibebankan ke dia gak manusiawi. Mila mulai ngalamin halusinasi, suara-suara, nama Grace yang muncul terus. Ternyata dia punya masa kecil yang traumatis. Pengasuhnya dulu, orang yang terdekat dengannya, pernah menyelamatkan dia dari kekerasan. Tapi memori itu terkubur, hilang karena terlalu sakit untuk diingat. Repressed memory. Dalam psikologi
adalah cara otak kita ngelindungin diri. Kalau kejadiannya terlalu traumatis, kadang otak kita itu nyimpen di dalam laci yang paling gelap. Tapi luka yang gak disembuhin akan nyari jalan keluar. Bisa lewat mimpi ataupun ruam di kulit. Anak Mila, si Angel, gadis remaja, juga mengalami tekanan, body shaming, harus langsing, harus cantik. Kayaknya ini film warisan luka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mila sadar, dia bukan cuma korban, tetapi juga sebagai pelaku. Kalau dia gak mutusin lingkaran itu sekarang, dan inilah titik balik yang penting. Healing bukan tentang balik ke diri kita yang dulu, tapi tetap melawan pola yang diwariskan. A Normal Woman, judul yang sangat sarkas sekali ya, karena Mila bukan perempuan normal menurut standar masyarakat, tapi justru perjalanan abnormalnya ini yang ngebuka jalan buat dia menjadi manusia yang utuh. Kita sering diajarin buat menjadi baik, kuat, sempurna. Tapi gak semua luka bisa disembuhkan dengan sabar dan skincare. Kadang kita perlu diam, dengarkan tubuh sendiri, lalu bilang, "Aku tahu kamu sakit. Ayo pelan-pelan kita sembuh." Kalau kamu suka film ini dan merasa relate, coba deh tulis satu hal. Apa luka yang pernah kamu simpan dalam-dalam? Atau siapa Grace versi kamu? Orang yang dulu pernah nolong kamu bertahan, tapi belum kamu ucapkan terima kasih. Terima kasih udah mendengarkan dan menonton podcast aku kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, kamu gak harus jadi sempurna buat jadi utuh.